Bab 311. Bahkan sarangnya hancur. Shen Tianzuo dengan jelas mendengar suara Lin Yi. Tuan Lin, apakah Anda masih ingin kembali ke negara ini? Apakah kamu tidak punya pikiran untuk melakukan hal yang sama? Tanya Lin Yi. Dengan levelmu saat ini, kamu bahkan tidak perlu kembali ke negara ini untuk mencari peluang baru. Bahkan saat kamu di sini, akan ada banyak orang yang datang mengunjungimu. Shen Tianzuo tersenyum getir. Memang benar. Beberapa hari yang lalu, ada sebuah lembaga penelitian bernama Longxin yang mengirim beberapa orang untuk mencari saya, tetapi saya tidak memberi mereka kesempatan untuk bertemu. Ekspresi Lin Yi tetap tidak berubah, dan dia tidak memberi Shen Tianzuo petunjuk apapun. Kau bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertemu. Kurasa kau tidak punya rencana untuk kembali ke negara ini. Bukannya aku tidak punya rencana. Bagaimanapun, aku dari Huaxia. Sebagus apapun tempat ini bukan rumahku. Shen Tianzuo mendesah. Seperti katamu, betapapun lezatnya sup yang mei di luar, rasanya tidak bisa dibandingkan dengan rasa di rumah. Lalu kenapa kamu masih tinggal di sini? Karena saya ingin melakukan penelitian akademis, kata Shen Tianzuo. Saya bisa menemukan banyak sekali orang yang memiliki minat yang sama di sini. Tidak ada yang akan mengganggu pekerjaan saya, dan ini akan memungkinkan saya untuk memaksimalkan potensi saya. Inilah yang paling saya inginkan. Apakah Anda menganggap bahwa tingkat akademis di dalam negeri tidak cukup baik? Itu tidak benar. Hanya saja lingkungannya tidak terlalu baik, kata Shen Tianzuo. Tahukah kamu, penelitian dan pengembangan itu seperti lubang tanpa dasar. Berapapun uang yang diinvestasikan, semuanya bisa sia-sia. Jika tidak ada yang mendukung, proyek ini tidak akan didanai, dan penelitiannya tidak akan bisa dilanjutkan. Aku bukan orang yang mudah bergaul, dan aku tidak ingin membuang-buang waktuku untuk menjalin hubungan, jadi rencana itu ditunda sampai sekarang. Lin Yi tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi ia mengangguk. Meskipun ia tidak terlibat aktif dalam bidang penelitian, ia memiliki pemahaman tertentu tentang situasi yang mereka hadapi. Seperti yang dikatakan Shen Tianzuo, tidak ada seorang pun yang rela membuang uang ke dalam lubang tanpa melihat manfaatnya terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, masalah hubungan adalah kisah lama yang sudah ada sejak lama. Hal ini memang menjadi hambatan bagi perkembangan akademis. Tianzuo melihat Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum. Kau pemuda paling berbakat yang pernah kulihat selama bertahun-tahun ini. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk mendapatkan gaji 10 juta setahun di negara asalmu, tapi kau datang ke sini untuk alasan yang sama denganku. Lin Yi terkekeh. Memang ada alasannya. Karena itulah kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kami akan kembali lagi nanti kalau ada kesempatan, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Dan saya sudah memutuskan bahwa ketika saya kembali, bukan hanya saya yang akan ada di sini. Saya ingin membawa tim saya kembali bersama saya. Mata Lin Yi berbinar. Ia tak menyangka Shen Tianzuo akan berkata seperti itu. Bukankah hebat jika dia dan timnya diburu dan dibawa kembali? Lin Yi menaruh tangannya di belakang kepala dan mendesah. Jika ada tempat yang tidak membatasi pendanaan saya dan memberi saya kebebasan yang cukup dalam penelitian, saya pasti ingin kembali sekarang. Shen Tianzuo tertawa. Mudah diucapkan, tapi sulit sekali dilakukan. Sejujurnya, saya sudah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Lagi pula, bulan di kota kelahiran saya akan selalu lebih terang daripada bulan di negara lain. Hahaha, itu benar sekali. Lin Yi merasa penyelidikannya mulai membuahkan hasil. Shen Tianzuo bukanlah orang yang menyembah hal-hal asing, melainkan menjalani kehidupan yang bersih dan murni. Kalau saja ada orang yang dapat memberinya lingkungan seperti itu, dia mungkin sudah pergi sejak lama. Ketika Lin Yi memikirkannya baik-baik, bukankah orang ini adalah dirinya sendiri? Jika dia menginginkan uang, peralatan, dan lingkungan yang mandiri, di mana lagi dia bisa menemukan bos seperti itu. Meski begitu, ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan rencananya. Jika menyangkut orang seperti Shen Tianzuo, seseorang harus melempar pancing panjang untuk menangkap ikan besar. Dia harus mengenal Shen Tianzuo dengan baik sebelum dia bisa bergerak. Bos Shen, proyek apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Perusahaan telah meminta tim saya untuk memimpin pengembangan sistem keamanan baru. Program yang Anda buat persis seperti yang kami butuhkan. Sebenarnya, kekuatan saya sepenuhnya terpusat pada bidang chip. Program yang saya tulis juga dicapai dengan memaksimalkan daya komputasi chip. Oleh karena itu, saya dapat membantu Anda dalam hal ini. Itu bahkan lebih baik. Kami akan bertanggung jawab atas struktur teknis di puncak, dan Anda akan bertanggung jawab atas pemrograman internal chip. Saya yakin proyek ini akan segera terselesaikan dengan cara ini. Lin Yi mengangguk. Saya juga yakin, tapi Anda baru saja mengatakan bahwa proyek yang Anda tangani ditugaskan oleh perusahaan. Apakah Anda punya proyek sendiri? Arah penelitian saya saat ini terutama berfokus pada fisik komputer, dan berkaitan dengan mesin litografi.
Anda pakar di bidang chip, jadi Anda pasti tahu tentang ini. Saya tahu sedikit, tapi saya tidak tahu banyak. Lin Yi menghela napas lega dalam hatinya. Sekarang, dia sudah cukup mengerti segalanya tentang Shen Tianzuo. Seperti yang dikatakan Lu Ying dan Sun Fuyu, Tianzuo memang ahli di bidang ini, dan ia memang merupakan faktor terpenting dalam tujuan mereka membuat mesin litografi. Langkah selanjutnya adalah mendekatinya, dan setelah mereka akur, mereka bisa menculik dia dan timnya. Lin Yi tidak yakin apakah ia bisa berhasil. Lagi pula, ia orang hebat, dan kecerdasannya tidak perlu diragukan lagi. Sisanya tergantung pada takdir. Meski begitu, Lin Yi memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan bahwa tidak akan menjadi masalah untuk mengalahkan Shen Tianzuo. Jika dia tidak dapat mengalahkan Shen Tianzuo sendiri, dia harus mengorbankan penampilannya dan memikirkan cara agar bisa akur dengan istrinya. Tidak akan menjadi masalah besar bagi istrinya untuk memenuhi kepalanya dengan obrolan bantal. Tetap saja, ini melihat pada pergerakan berikutnya tepat setelah menyalip mobil di tikungan. Ia masih harus fokus pada tugas yang ada, kalau tidak, mobilnya akan mudah terbalik. Kalau begitu, cukup sekian untuk saat ini, aku masih harus memasak makan malam untuk istriku malam ini, dan aku akan kembali besok, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Tidak masalah, di level kami tidak dibatasi waktu. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi meninggalkan gedung Microsoft. Melihat punggung Lin Yi saat dia pergi, Shen Tianzuo mengangguk puas dan bergumam pada dirinya sendiri. Pemuda itu tidak buruk, dia pria yang sangat menyayangi keluarga, dan gayanya sama dengan saya dulu. Keluar dari gedung Microsoft, Lin Yi meregangkan punggungnya. Kemajuan hari ini sungguh di luar imajinasinya. Ia akan mampu menarik jaring itu kembali dalam beberapa hari. Tidak lama setelah dia kembali ke hotel, Ji Qingyan dan Guan Ye juga kembali. Ji Qingyan juga memegang laptop Apple, sepertinya baru saja dibeli. Setelah merapikan sebentar, mereka bertiga makan malam di restoran barat di sebelah hotel sebelum kembali ke kamar masing-masing. Pasti membosankan tinggal di hotel sepanjang sore, kata Ji Qingyan sambil meminta maaf. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Lin Yi sengaja mengatakan itu agar dia bisa menunjukkan betapa dia merasa dirugikan tanpa terlalu kentara. Lin Yi kagum dengan kemampuan aktingnya sendiri. Omong kosong. Melihat ekspresi cemberut Lin Yi, Ji Qingyan merasa bersalah. Ling Yun Group sangat sibuk dengan pekerjaan, tetapi Lin Yi menolak semuanya dan pergi bersenang-senang dengannya, tetapi dia meninggalkannya karena pekerjaan. Memikirkan hal ini membuat Ji Qingyan merasa tidak enak. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Ji Qingyan. Aku akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Tidak apa-apa. Meskipun kamu bagian penting dari dermaga Wang Jiang, ini tetap urusanku. Aku juga bertanggung jawab atas ini, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi aku tetap meninggalkanmu. Ini salahku. Jangan merasa terlalu bersalah. Pikirkan saja cara untuk menebusnya. Kurasa kau punya niat jahat, kata Ji Qingyan. Aku sudah menebusnya sekali hari itu. Jangan coba-coba mencari kesempatan lagi. Kalau begitu tinggalkan aku sendiri di hotel, biarkan aku mati sendirian. Jangan katakan itu, kata Ji Qingyan cemas. Bukan cuma kita berdua. Presiden Guan juga ada di sini. Kalau dia tahu kita tidur sekamar malam ini, pasti malu banget. Bab 312. Aku membuka mulutku. Lin Yi menjadi bersemangat. Kalau begitu, haruskah aku memintanya keluar? Mungkin pindah ke hotel lain. Kau benar-benar tidak bisa fokus pada hal lain. Sepertinya memanfaatkanku adalah prioritas utamamu. Benar sekali, kita tidak boleh membiarkan orang lain memanfaatkan kita, kata Lin Yi. Aku harus melindungi kebun kubisku. Ji Qingyan tersenyum bahagia. Aku bukan kubis, aku ingin menjadi mawar. Bagus, aku jago merangkai bunga. Kita pasangan yang serasi. Ahli merangkai bunga. Ya, bukankah kamu bilang kamu adalah bunga mawar? Ji Qingyan mengerti maksud Lin Yi dan mencengkeram pinggangnya. Kau berandalan. Kau tidak tahu harus berkata apa dan hanya ingin memanfaatkanku. Kau harus punya rasa malu. Malu apa maksudmu? Kita bicarakan nanti saja setelah puas. Lin Yi mengambil ponselnya dan bersiap menelepon Guan Ye. Saya akan menyuruhnya pindah ke hotel lain sekarang. Apa maksudmu? Jangan bicara seperti itu, Ji Qingyan memperingatkan. Dengan kecerdasan Guan Ye, jika kau mengatakan itu, dia pasti tahu ada sesuatu di antara kita berdua. Apa dia perlu menebak? Jelas ada sesuatu yang terjadi, oke. Kamu tidak bisa melakukan itu, kata Ji Qingyan. Pokoknya, kita tidur di kamar terpisah malam ini. Kita jelas tidak bisa sekamar. Oke. Keduanya mengobrol cukup lama di dalam ruangan. Ji Qingyan berkata bahwa dia ingin mengurus dokumen hari ini, jadi dia mengusir Lin Yi. Lin Yi senang bisa bebas.
Ia kembali ke kamarnya dan menemukan alasan acak untuk mengobrol dengan Shen Tianzuo sebentar lagi. Persahabatan revolusioner mereka tampaknya telah membaik pesat, dan mereka tidak diragukan lagi tumbuh menjadi dekat. Keesokan paginya, setelah mereka bertiga selesai makan, Guan Ye dan Ji Qingyan keluar untuk pemeriksaan seperti biasa. Ji Qingyan agak enggan meninggalkan Lin Yi sendirian di hotel. Namun, ia tahu orang seperti dirinya yang tidak bisa diam saja tidak akan sanggup berada di ruang rapat sejam pun. Lebih baik ia tetap di hotel dan bersantai. Aku pergi dulu. Kalau kamu bosan, jalan-jalan saja. Jangan cuma di hotel. Tanpamu, aku akan kesepian kemanapun aku pergi. Apa yang kau bicarakan? Tanya Ji Qingyan malu-malu. Tidak masalah untuk berbicara saat tidak ada orang di sekitar, tetapi akan sangat memalukan jika Direktur Guan ada di sini. Guan Ye berbalik dengan bijaksana, tidak ingin melihat mereka saling menggoda. Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Lin Yi, wajahnya tidak merah maupun pucat. Kalau bukan karenamu, semua pemandangan ini tidak akan membuatku takjub, malah melankolis. Ji Qingyan menutup mulutnya sambil terkekeh. Dari mana kau dapat semua omong kosong ini? Kurasa kau akan baik-baik saja tanpaku. Sambil berbicara, Ji Qingyan menatap Guan Ye yang tak jauh darinya. Baiklah, aku pergi dulu. Aku tak akan mengganggumu hari ini. Atur saja sendiri. Aku akan berusaha pulang lebih awal. Setelah menghibur Lin Yi, Ji Qingyan dan Guan Ye pergi bersama. Guan Ye menatap bola-balik ke arah mereka berdua. Dia punya firasat bahwa meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi hari ini, dia pasti tidak akan tinggal di hotel. Orang seperti dia tidak bisa diam sama sekali. Tubuh bagian atasnya mungkin bisa diam, tetapi tubuh bagian bawahnya pasti akan mulai bergerak. Setelah memastikan mereka berdua telah pergi, Lin Yi naik taksi ke Microsoft. Lin Yi. Tepat saat dia sampai di pintu masuk gedung kantor, dia mendengar seseorang berbicara. Dia mendongak dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Zhao Zhengyang, dan asistennya, Kunan, juga ada di sampingnya. Bagaimana bisa dia bertemu dengan orang terbelakang ini di sini? Lin Yi ingat pernah bertemu pria ini di bandara beberapa hari yang lalu. Sepertinya mereka akan naik pesawat yang sama dengannya. Penerbangan yang ia tumpangi singgah di Washington sebelum mendarat di Orlando. Kemungkinan besar mereka ke sana untuk membahas bisnis dengan Microsoft. Namun, ia adalah wakil presiden Departemen Pemasaran Global Microsoft. Apakah kesempatan ini benar-benar jatuh begitu saja ke tangannya? Ya Tuhan, apakah kau mengirimku ke sini untuk mempermainkan Zhao Zhengyang sampai mati? Direktur Zhao, saya sungguh minta maaf karena telah menunda Anda. Anda tidak perlu menunda rapat apapun, kan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya di sini untuk membahas bisnis hari ini. Saya sedang tidak ingin bicara dengan Anda. Kebetulan sekali. Saya kenal beberapa orang di sini. Apakah Anda perlu saya menghubungi mereka, Bos Zhao? Apa aku perlu kau menghubungi mereka? Zhao Zhengyang mendengus. Kita hampir selesai dengan proyek ini. Aku di sini untuk menandatangani kontrak. Aku tidak membutuhkanmu. Aku hanya bersikap baik, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ada seorang biksu tua yang pernah memberikan perumpamaan tentang kebaikan. Kata-katanya sangat akurat. Tidakkah kau percaya padanya? Percayalah padaku. Zhao Zhengyang mengumpat, Lin Yi, kukatakan padamu, meskipun kita berseteru, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Setelah masa ini berakhir, aku akan bertarung denganmu. Aku akan melihat siapa yang bisa melindungi orang yang ingin kuserang, Zhao Zhengyang. Tidak masalah. Lin Yi mengangguk dan berjalan keluar gedung Microsoft sambil menggelengkan kepalanya. Zhao Zhengyang menggertakkan giginya saat melihat penampilan Lin Yi yang sombong, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Menurutmu apa yang dia lakukan di Microsoft? Tanya Zhao Zhengyang. Perusahaannya sepertinya tidak terlibat dalam bisnis di sini. Kunan berpikir sejenak. Mungkin dia sedang menemani Ji Qingyan. Baiklah, jangan ganggu dia, kata Zhao Zhengyang. Pergi dan tanda tangani kontrak proyek dulu. Kita bisa berurusan dengannya kapan saja, tapi kita tidak boleh melupakan urusan serius ini. Baiklah, setelah proyek ini selesai, mari kita tangani dia dengan baik, kata Kunan. Dengan kekuatan keluarga Zhao, akan sangat mudah untuk mempermainkannya sampai mati. Hehehe. Zhao Zhengyang tertawa dingin seperti orang bodoh. Sayang sekali kalau orang semenarik ini dipermainkan sampai mati. Baru akan menarik kalau kita membuatnya berlutut dan memohon ampun dulu. Di bawah pengaruh Zhao Zhengyang, Kunan tersenyum seperti orang terbelakang saat mereka berjalan memasuki gedung Microsoft. Ketika Lin Yi tiba di kantor Shen Tianzuo, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya orang di kantor itu. Ada juga seorang pria dan seorang wanita di dalamnya. Pria itu berusia 40-an dan wanita itu berusia 30-an. Dilihat dari penampilan dan temperamen mereka, mereka seharusnya anggota tim manajemen Microsoft. Kebetulan mereka berdua juga orang Huaxian. Lin Yi,
Perkenalkan, kata Shen Tianzuo. Ini Sang Wenzong, manajer umum Departemen Pemasaran Global. Kalian berdua akan menjadi mitra mulai sekarang. Ini Zhao Jie, Direktur Departemen Pemasaran. Dia akan menjadi bawahanmu. Aku yang mempromosikan mereka berdua orang baik. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saja. Kamu bisa menghubungiku untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Sekali lagi, Departemen Pemasaran hanyalah batu loncatan sementara untukmu. Jangan khawatir. Oke. Direktur Lin, kita sekarang adalah rekan kerja. Mohon bantuannya, kata Sang Wenzong sopan. Menurut etika profesional, lebih tepat jika Lin Yi mengatakan hal ini. Namun, keduanya tahu tentang situasi Lin Yi. Mereka juga mendengar tentang insiden yang terjadi di gedung kemarin. Dia pasti bukan orang biasa untuk dipuji oleh Direktur Shen atas keterampilan teknologinya. Dia pastinya akan menjadi wakil presiden perusahaan. Dia ditugaskan ke Departemen Pemasaran karena tidak punya tujuan lain. Dia hanya menganggap ini sebagai persinggahan. Meskipun dia hanya seorang wakil presiden, dia mendapat penghormatan yang sangat tinggi. Kalian terlalu sopan. Kita akan jadi rekan kerja mulai sekarang. Mari kita saling menjaga. Lin Yi menjabat tangan keduanya sebagai salam. Dang 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 dang. Datang. Terdengar ketukan di pintu kantor, dan Shen Tianzuo menjawab. Sekretarisnya, Jessica, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Direktur Shen, Sekretaris Direktur Zhao baru saja datang menemui saya. Katanya klien sudah datang dan ingin tahu kapan Anda akan datang. Aku akan pergi sekarang, jawab Zhao Jie dan bersiap untuk pergi. Direktur Zhao, saya ingin bertanya, apakah orang yang akan Anda terima kliennya dari Asia bernama Zhao Zhengyang? Bab 313. Dia wakil presiden kita. Zhao Jie sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Lin Yi akan tahu tentang orang yang ditemuinya hari ini. Perwakilan mereka memang bernama Zhao Zhengyang. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya mengenai masalah ini? Lin Yi tersenyum. Bukan masalah besar. Bilang ke sekretarismu, aku akan menemuinya langsung nanti. Bos Lin, ini hanya masalah kecil. Aku tidak perlu merepotkanmu, kata Zhao Jie. Tidak apa-apa. Ini hari pertamaku bekerja, jadi aku butuh sesuatu untuk dilakukan. Zhao Jie mengangguk. Jessica, beritahu Hana bahwa Direktur Lin akan datang sebentar lagi. Setelah Jessica pergi, Lin Yi menatap Shen Tianzuo. Aku akan kembali untuk membahas proyek itu nanti. Aku akan menemui teman lamaku di sana dulu. Sepertinya kalian punya hubungan yang baik. Shen Tianzuo tersenyum. Apakah kalian perlu memberinya perlakuan khusus? Tidak, tidak. Lin Yi tersenyum. Aku akan mengurusnya sendiri. Baiklah, ini tanggung jawabmu. Aku tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Kembalilah setelah selesai. Kita lanjutkan penelitian kita nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi, Sang Wenzong, dan Zhao Jie keluar dari kantor Shen Tianzuo dan menuju ruang konferensi. Pada saat yang sama, Zhao Zhengyang dan Kunan sedang duduk di ruang konferensi, menunggu Direktur Departemen Pemasaran Microsoft datang dan menandatangani kontrak. Pada saat ini, Sekretaris Wanita Kulit Putih, Hana, berjalan mendekat. Mohon tunggu sebentar, Wakil Presiden kami yang baru akan segera datang untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Apa katamu? Wakil Presiden yang baru diangkat akan datang untuk menandatangani kontrak. Zhao Zhengyang sangat terkejut. Ia merasa salah dengar. Meskipun ia sangat peduli dengan proyek ini, di mata Microsoft, proyek ini tidak besar sama sekali. Seorang eksekutif senior seperti Direktur Departemen Pemasaran sepenuhnya mampu menandatangani kontrak. Namun, dia tidak menyangka bahwa Wakil Presiden yang baru ditunjuk akan datang sendiri. Tampaknya proyek ini sangat penting bagi pihak lain. Ya, Wakil Presiden kami akan datang. Sekretaris perempuan itu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, dan dia secara pribadi memerintahkan saya untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Tapi proyek ini seharusnya tidak dianggap besar bagi Microsoft, kan? Kenapa sampai membuat orang setingkat Wakil Presiden khawatir? Tanya Zhao Zhengyang. Saya tidak yakin soal itu, tapi saya dengar Wakil Presiden yang baru diangkat juga orang Huaxia, dan kalian juga dari Huaxia. Seharusnya itu alasan dia datang langsung. Presiden Zhao, sepertinya pengaruh internasional keluarga Zhao semakin meningkat dari hari ke hari, kata Kunan dengan suara rendah. Kurasa juga begitu. Wakil presiden mereka berasal dari Huaxia, jadi dia pasti pernah mendengar nama keluarga Zhao. Apa menurutmu ada semacam gestur persahabatan? Mungkin itu saja, kata Kunan. Meskipun dia berada di posisi tinggi, masih ada jarak yang besar antara dia dan keluarga besar Zhao. Seperti yang Anda katakan, kemungkinan besar itu hanya isyarat persahabatan, tetapi mari kita lebih proaktif dan tidak meninggalkan kesan buruk pada mereka. Kamu tidak perlu mengatakan itu, kata Zhao Zhengyang sambil tersenyum.
Si idiot Lin Yi itu masih memamerkan hubungan interpersonalnya di depan kita. Lihat dia sekarang. Conan tersenyum. Saya rasa kita bisa memanfaatkan hubungan ini. Bagaimana? Ketika wakil presiden mereka datang, kita bisa mengobrol baik-baik dengannya. Dengan reputasi keluarga Zhao di Zonghai, kita seharusnya bisa lebih dekat dengannya. Kalau begitu, akan mudah bagi kita untuk menyabotase proyek Ji Qingyan. Zhao Zhengyang ingat bahwa Lin Yi dan Ji Qingyan pasti datang ke sini untuk membicarakan kemitraan. Jika dia orang pertama yang mendekati wakil presiden Microsoft, proyek Ji Qingyan akan berakhir dengan tiba-tiba. Kau benar. Ide yang bagus, kata Zhao Zhengyang sambil tersenyum. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Zhao Zhengyang meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan bersandar di kursinya. Proyeknya sudah memasuki tahap akhir. Itu sudah bisa dipastikan. Anehnya, wakil presiden mereka datang sendiri. Sepertinya dia bisa mempermainkan Lin Yi dan Ji Qingyan sampai mati tanpa harus kembali ke negara ini. Nona Hana, saya ingin bertanya tentang wakil presiden baru Anda, apakah dia punya hobi? Saya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Saya tidak tahu banyak tentang wakil presiden yang baru, tetapi dia adalah orang yang sangat berkuasa, kata Hana. Saya bisa memberitahu Anda sebuah rahasia kecil. Wakil presiden yang baru hanya sementara bertugas di Departemen Pemasaran. Dalam waktu dekat, beliau akan dipromosikan menjadi wakil presiden eksekutif perusahaan, jadi posisinya sangat tinggi. Mendesis. Mendengar berita ini, Zhao Zhengyang dan Conan terkejut. Mereka mengerti maksud Hana. Siapapun yang bisa menduduki posisi wakil presiden adalah orang penting dimanapun di dunia. Bahkan ayahnya harus bersikap sopan saat bertemu orang seperti itu. Mereka tidak menyangka sosok seperti ini akan datang dan secara pribadi menandatangani kontrak. Bukankah ini terlalu mempermalukan mereka? Presiden Zhao, masalah ini sudah pasti selesai. Jika tidak ada niat lain, saya rasa beliau tidak akan datang sendiri, kata Conan. Tentu saja. Zhao Zhengyang tidak bisa duduk diam lagi. Jelas dia datang ke sini untuk menjalin hubungan dengan keluarga Zhao. Kalau memang begitu, negosiasinya akan lebih mudah. Meminta bantuan kecil dari pihak lain untuk menghancurkan proyek Lin Yi dan Ji Qingyan adalah hal yang mudah. Sama sekali tidak sulit. Memikirkannya saja membuatnya gembira. Klik. Pintu ruang rapat terbuka dan Zhao Zhengyang berdiri dengan penuh semangat. Orang yang sebelumnya memesan posisi wakil presiden ada di sini. Lin Yi, itu kamu. Zhao Zhengyang berbalik dan melihat Lin Yi yang masuk. Ia menelan ludah dan bertanya dengan tak percaya. Ada apa? Apa kamu terkejut melihatku di sini? Saya sedikit terkejut, tapi itu tidak masalah, kata Zhao Zhengyang sambil tersenyum. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kontrak kita akan segera ditandatangani, dan orang yang menandatangani kontrak dengan kita adalah wakil presiden Microsoft yang baru. Anda mungkin tidak tahu betapa berkuasanya orang ini, tetapi saya tidak takut memberitahu Anda bahwa dia telah mengamankan posisi wakil presiden di Microsoft. Tahukah Anda apa artinya bagi orang seperti itu untuk menandatangani kontrak dengan kita? Lin Yi mengangkat bahu. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi apa kau tidak ingin tahu kenapa aku di sini? Hah, Zhao Zhengyang dan Conan tercengang. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka benar-benar mengabaikan masalah ini. Agak aneh juga bahwa Direktur Microsoft, Shao Jie, masih berdiri di belakangnya. Direktur Shao, mereka tidak tahu siapa saya. Tolong perkenalkan saya. Shao Jie melangkah maju dan memperkenalkan. Tuan Shao, orang yang berdiri di depan Anda adalah Direktur Lin Yilin, Wakil Presiden baru Departemen Pemasaran kami. Orang yang baru saja Anda sebutkan telah memesan posisi Wakil Presiden tidak lain adalah Direktur Lin. Bab 314. Aktor terbaik dan tersibuk Lin. Apa yang kau katakan? Dia wakil presidenmu. Benar sekali, aku memang begitu. Lin Yi tersenyum pada Zhao Zhengyang. Terkejut. Terkejut. Seru, kan? Kaki Zhao Zhengyang lemas dan dia terhuyung ke belakang. Jika bukan karena refleks cepat Conan, dia pasti sudah terjatuh ke tanah sejak lama. Kau berandalan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi wakil presiden Microsoft? Zhao Zhengyang mengumpat sambil menunjuk Lin Yi. Jangan membuatku terdengar buruk. Rekan-rekan baruku semua ada di sini. Bagaimana aku bisa terus bekerja di sini nanti, kata Lin Yi sambil tersenyum. Oh ya, kalian tidak mau tanda tangan kontraknya. Coba saya lihat. Kalau tidak ada masalah, saya tanda tangani. Apakah kamu benar-benar baik hati? Lumayan. Sepertinya posisimu bukan cuma pamer. Kamu bahkan sudah menduga aku tidak akan menandatangani kontraknya. Kamu. Tubuh Zhao Zhengyang gemetar dan wajahnya memucat. Ia begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Darah merah cerah menyembur keluar dari mulut Zhao Zhengyang. Conan terkejut. Direktur Zhao, jangan menakut-nakuti saya. Sekeras apapun Conan berteriak, Zhao Zhengyang tetap tidak bergerak.
Seolah-olah dia sedang syok. Lin Yi, tunggu saja. Keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Yi. Perjamuan amal adalah putaran pertama, bandara adalah putaran kedua, dan sekarang baru putaran ketiga, namun dia tidak dapat menahannya lagi. Bukankah dia terlalu lemah? Ya ampun, ini tak akan berhasil. Kunan membantu Zhao Zeng yang pergi, dan Lin Yi meregangkan punggungnya. Baiklah, proyeknya sudah selesai. Lanjutkan saja urusanmu yang lain. Sang Wenzong. Shao Jie. Dia telah bekerja di Microsoft selama bertahun-tahun, dan telah menandatangani begitu banyak kontrak selama periode tersebut. Pertemuan-pertemuan ini hanya menghasilkan dua hasil, sukses atau gagal. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang muntah darah. Sutradara Lin tidak sederhana. Lin Yi pergi ke kantor Shen Tianzuo setelah meninggalkan ruang konferensi. Di dalamnya kosong, dan dia baru mengetahuinya setelah bertanya kepada Jessica bahwa Shen Tianzuo telah pergi ke suatu rapat. Karena bosan, Lin Yi menemukan komputer acak dan mulai bekerja. Shen Tianzuo kembali pada sore hari dan melihat Lin Yi sibuk bekerja di kantornya. Ia tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang berbakat dan pekerja keras seperti kamu. Kalau aku ambil uang dari orang lain, aku juga harus memastikan aku membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Kamu sudah memberiku posisi setinggi itu, jadi kamu harus mendapatkan imbalan. Haha, bagus sekali. Ayo kita kerjakan bersama, kata Shen Tianzuo. Sejujurnya, aku tidak sehebat kamu dalam hal pengetahuan chip. Tidak mudah bagi bos sepertimu untuk mengatakan hal seperti itu. Apa masalahnya? Belajar tak pernah berhenti. Tak ada yang maha kuasa, apalagi dibandingkan anak muda sepertimu. Kita tak boleh sombong dan berpuas diri. Shen Tianzuo berhenti sejenak dan berkata dengan serius, kamu adalah masa depan Huaxia. Jangan bilang begitu. Kita masih butuh raksasa sepertimu untuk membela kita, kata Lin Yi serius. Pada sore hari, Shen Tianzuo pergi ke dua rapat dan kemudian tinggal bersama Lin Yi di kantor saat mereka mengetik kode. Justru karena pertukaran mendalam sore ini, Lin Yi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Shen Tianzuo. Prestasi orang ini dalam ilmu komputer jauh melampaui imajinasinya. Ia memiliki sifat keras kepala dan keuletan yang hanya dimiliki oleh para ilmuwan. Lin Yi diam-diam terkesan. Tak heran Lu Ying dan Sun Fuyu memberinya penilaian setinggi itu. Ia memang pantas mendapatkannya. Jika dia dan timnya diburu, maka peluncuran mesin fotolitografi dalam negeri akan dipercepat dengan pesat. Lin Yi dan dia tidak membicarakan apapun sepanjang sore. Dia tidak melakukan apapun selain menjawab panggilan telepon Ji Qingyan dan pergi ke toilet. Semakin baik hubungannya dengan Shen Tianzuo, semakin tinggi pula kemungkinan dia diburu. Jika dia terlalu cemas, itu bisa menjadi bumerang. Jadi, dia harus melakukannya perlahan. Tak lama kemudian, pukul 4 sore. Lin Yi meregangkan badan dan bersiap untuk pergi. Karena Ji Qingyan dan Guan Ya akan segera kembali, dia harus kembali ke hotel sebelum mereka. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku untuk makan malam? Kita minum bersama dan belajar kodenya, ajak Shen Tianzuo. Tidak, terima kasih. Aku kelelahan karena bekerja seharian. Lin Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Tianzuo dan pergi sendiri. Mereka bertiga bertemu kembali di hotel dan makan malam bersama. Setelah itu, Ji Qingyan dan Guan Ya mulai membahas detail renovasi dermaga, meninggalkan Lin Yi di samping. Lin Yi agak bingung. Ia meminta Guan Ya datang dan menjadi salah satu alatnya untuk mengalihkan perhatian Ji Qingyan. Mengapa diskusinya begitu panas sekarang, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Melihat Ji Qingyan sedang fokus bekerja, Lin Yi jadi malas ikut campur. Ia pun kembali tidur lebih awal. Dering, dering, dering. Lin Yi terbangun pukul 6 pagi ketika ponselnya berdering. Pikirannya langsung jernih ketika melihat nama orang yang diteleponnya. Tak lain dan tak bukan adalah Cao Xiangyu, putra ketua Cisco, Cao Jiadong. Saat itu pukul 6 pagi di AS, yang berarti di China akan pukul 6 sore. Apa gunanya meneleponnya saat ini? Lin Yi menenangkan dirinya dan mengangkat telepon Cao Xiangyu. Kakak Lin, aku meneleponmu beberapa hari yang lalu. Kamu bilang mau ke Amerika, tapi belum pulang. Aku sangat merindukanmu, kata Cao Xiangyu. Lin Yi merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa sih yang diinginkan orang besar sepertimu dariku terhadap orang sepertiku? Aku masih di Amerika. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Jangan khawatir, Cao Bro. Sayang sekali. Aku punya teman yang punya beberapa kuda betina, dan aku ingin membaginya denganmu, kata Cao Xiangyu. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Benar saja, hanya ada satu alasan mengapa dia menelepon saat ini. Lupakan saja kuda-kuda betina itu. Lagi pula, kau tahu kan aku di Amerika, dan ada banyak perempuan di jalanan. Aku bahkan sudah muak dengan mereka. Saudara Lin, kamu salah. Kata Cao Xiangyu. Saya berbicara tentang menunggangi kuda sungguhan, yang berkaki 4 dan berekor.
Hehehe. Lin Yi tersenyum canggung. Sialan, bicaranya jelas, Bung. Saudara Lin, jangan khawatir. Kita bersaudara. Aku akan memintanya untuk menyimpannya beberapa hari lagi. Kalau begitu, kamu bisa mengendarainya sesuka hatimu. Tentu, tentu. Terima kasih, Saudara Cao. Baiklah, sekian dulu untuk saat ini. Aku akan menghubungimu saat kamu kembali. Ayo kita kumpul-kumpul. Kita tetangga, jadi jangan terlalu jauh. Tentu saja. Kita harus berkumpul dengan baik. Lin Yi menutup telepon setelah membual beberapa saat kepada Cao Xiangyu. Namun, ia tidak lagi mengantuk. Ia malah pergi ke kamar mandi dan bersiap untuk mandi. Motif Cao Xiangyu sudah jelas. Tinggal membangkitkan selera makannya dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Lin Yi mengumpat, pertunjukan Shen Tianzuo belum berakhir, dan sekarang aku harus pergi ke lokasi syuting berikutnya. Tentunya ada tempat untuk aktor miliaran dolar sepertiku di Huaxia, kan? Bab 315. Curhat pada Shen Tianzuo. Lin Yi baru saja selesai mencuci piring ketika terdengar ketukan di pintunya. Setelah membuka pintu, Ji Qingyan masuk dari luar, ingin mengundang Lin Yi makan malam. Selama 2 hari berikutnya, mereka bertiga menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Ji Qingyan dan Guan Ye sibuk dengan pekerjaan mereka. Sementara itu, Lin Yi terus berpindah-pindah antara Microsoft dan hotel. Namun, dari apa yang Ji Qingyan lihat, Lin Yi sudah menginap di hotel setiap hari. Tubuhnya mungkin akan segera berjamur, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Lin Yi tidak melakukan gerakan apapun selama 2 hari berikutnya. Selain mengetik kode, ia mengobrol dengan Shen Tianzuo tentang segala hal di kota asalnya, seolah-olah mereka adalah teman lama. Lin Yi sangat berterima kasih kepada sistem karena memberinya hadiah berupa kebijaksanaan orang bijak. Selain komputer, pengetahuan di bidang lain juga mudah didapat. Di sisi lain, Shen Tianzuo sangat kagum dengan luasnya pengetahuan Lin Yi. Dia tampak seperti baru berusia 20-an, tetapi dia berpengetahuan luas di bidang lain yang tidak berhubungan dengan chip komputer. Setelah perbandingan yang cermat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan Lin Yi sama sekali. Jika ia terus seperti ini selama beberapa tahun lagi, masa depan Lin Yi di Microsoft mungkin akan lebih cemerlang dari masa depannya sendiri. Di kantor, printer berdengung. Lin Yi mengetik beberapa dokumen, tetapi tidak menyerahkannya kepada Shen Tianzuo. Shen Tianzuo tidak bertanya lagi. Ini urusan pribadinya, dan dia tidak punya kendali atas hal itu. Sore itu, Lin Yi meregangkan badan dengan malas. Rangkaian kode yang memusingkan di layar bagaikan harta karun tak terbatas di mata Shen Tianzuo. Lebih menarik daripada mawar dan berlian. Kau sungguh hebat. Shen Tianzuo mendesah. Tim Litbang saya membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk menyelesaikan ini. Saya tidak menyangka Anda bisa menyelesaikannya dalam 3 hari. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi rekan Anda. Shen Tianzuo sangat bersemangat. Ia tinggal di sini untuk bertemu rekan-rekan yang lebih baik agar dapat melakukan penelitian dan pengembangan yang lebih maju. Bertemu Lin Yi sekarang adalah sebuah keberuntungan. Terlebih lagi, mereka berdua berasal dari kota asal yang sama, jadi mereka langsung cocok. Kamu terlalu sopan. Bukan apa-apa, kata Lin Yi. Tidak semenarik yang kamu kira. Anak muda, kau terlalu rendah hati, kata Shen Tianzuo. Saya akan segera mengajukan laporan untuk melihat apakah saya bisa menyelesaikan masalah seputar posisi Anda. Dengan kemampuan Anda, saya rasa bahkan jabatan wakil presiden eksekutif pun akan meremehkan Anda. Kamu tidak perlu melamar posisi itu untukku, kata Lin Yi serius. Aku akan pergi. Pergi. Shen Tianzuo panik. Dia tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu. Hubungannya dengan Lin Yi cukup baik. Baru beberapa hari, kenapa dia pergi? Saya berencana untuk kembali ke desa. Ini adalah rencana Lin Yi sejak awal. Meskipun Shen Tianzuo merupakan faktor kunci, dia tidak bisa membuang seluruh waktunya untuknya. Setelah menghabiskan berhari-hari di sini, ia telah melakukan semua yang ia bisa. Sisanya terserah takdir. Oleh karena itu, Lin Yi memutuskan untuk mengungkapkan apa yang telah diketahuinya. Kenapa kamu kembali? Apa karena kamu punya kesempatan yang lebih baik? Lin Yi tidak menjawab secara langsung, tetapi menatap Tianzuo dengan mata menyala-nyala. Bos Shen, jika ada yang bersedia memberi Anda uang dan kebebasan tak terbatas untuk melakukan penelitian dan pengembangan, apakah Anda bersedia kembali? Kenyataannya, Lin Yi bisa saja menanyakan pertanyaan ini sejak awal. Namun, itu terlalu berisiko. Setelah sekian hari bersama, keduanya telah menjadi teman yang saling bercerita tentang apa saja. Dengan terjalinnya hubungan ini, Lin Yi berpikir bahwa peluangnya untuk sukses akan lebih tinggi. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Jangan bercanda. Shen Tianzuo melambaikan tangannya. Kapitalis tidak bodoh. Mereka tidak akan melakukan apapun tanpa melihat manfaatnya. Tapi jangan lupa, ini Amerika.
Apa menurutmu sistem kapitalis lebih baik di sini? Tanya Lin Yi. Uang mengalir deras di tulang mereka. Shen Tianzuo tidak mengatakan apa-apa. Ia telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, jadi ia secara alami mengerti betapa menakutkannya kapitalisme. Meskipun ia adalah seorang eksekutif perusahaan keuangan unicorn ini, ia hanyalah seorang pembuat alat tingkat tinggi. Apa yang disebut kebebasan itu hanya dalam arti relatif. Lin Yi berdiri di dekat jendela, mengambil sebatang rokok, dan menyalakannya dengan ekspresi shock dan kesepian. Ia mendesah penuh emosi. Kita senasib, Direktur Shen. Kalau tidak ada kesempatan yang tepat, menurutmu aku akan memilih kembali ke negara ini saat ini. Sambil berbicara, Lin Yi menoleh, tatapannya murni dan dalam. Meskipun kita baru bekerja bersama beberapa hari, kita sudah menjalin persahabatan yang erat. Aku tak sanggup berpisah denganmu. Apakah mereka benar-benar menjanjikan itu padamu? Kali ini, Lin Yi tidak menjawab secara langsung, tetapi menatap Shen Tianzuo dengan tatapan penuh harapan. Direktur Shen, jika kesempatan seperti itu benar-benar ada, apakah Anda bersedia pergi? Tianzuo tertawa dan ikut mengambil sebatang rokok. Kalau memang ada hal sebaik itu, tentu saja aku rela pergi. Apakah kamu yakin? Tanya Lin Yi. Tentu saja, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Asalkan Anda memberi saya dana dan kebebasan akademis yang cukup, saya tidak perlu tinggal di sini. Lin Yi tertawa getir sambil menggenggam tangan Shen Tianzuo dengan penuh semangat. Direktur Shen, atas nama Institut Penelitian Longxin, saya ingin menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Tianzuo tercengang. Seolah-olah dia sedang menonton kartun yang hangat dan ramah, dan gayanya tiba-tiba berubah tanpa peringatan dan berubah menjadi Jurassic Park. Apa-apaan ini? Kau tidak mendengarku? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Perkenalkan, aku Lin Yi, Presiden Institut Penelitian Longxin di Zhonghai. Silakan bergabung dengan kami. Kau dari Institut Penelitian Longxin. Mata Shen Tianzuo melebar. Dua orang datang menemuiku sebelumnya, dan mereka bilang mereka dari Institut Penelitian Longxin. Benar. Mereka memang anak buahku, tapi mereka tidak berhasil, jadi aku sendiri yang keluar. Shen Tianzuo tidak bereaksi selama beberapa saat, merasa seperti terjatuh ke dalam perangkap. Kamu bergabung dengan Microsoft hanya untuk dekat denganku. Kurang lebih. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan tugas secara langsung, kamu harus pilih tikungan untuk menyalip. Lin Yi meluruskan ekspresinya, dan mengeluarkan USB drive terenkripsi dari sakunya. Ini kode sumber untuk chip 2.0 kami. Sebanding dengan teknologi terbaru Intel, tetapi ketika kami membeli mesin fotolitografi, ada yang menipu kami, jadi kami memutuskan untuk membuatnya sendiri. Kau bercanda. Kau ingin membuat mesin fotolitografi sendiri. Shen Tianzuo sangat gembira. ASML butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai status globalnya saat ini. Siapa yang tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan negara ini untuk membuat mesin fotolitografi? Benar, kata Lin Yi. Tapi seseorang harus melakukannya, kan? Lin Yi mendesah, mengapa harga rumah di Huaxia begitu tinggi? Bukankah karena mereka membutuhkan barang-barang ini untuk membantu meningkatkan PDB domestik kita? Ketika suatu hari nanti, industri manufaktur kelas atas Huaxia berada di garis depan dunia, semua masalah ini akan terpecahkan. Huawei adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Tidakkah menurutmu cara Amerika memperlakukannya menjijikkan? Saya percaya bahwa suatu hari nanti, setelah hasil proyek Anda keluar, kampung halaman Anda akan menjadi tempat yang hanya dapat Anda pandang dari jauh, tetapi tidak akan pernah kembali. Bab 316. Langit dan bumi hidup berdampingan, matahari dan bulan bersinar dalam cahaya yang sama. Shen Tianzuo berhenti berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Yi? Hanya saja semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan dia tidak menyangka Lin Yi akan membicarakan hal-hal ini dengannya. Shen Tianzuo menatap ke kejauhan dengan ekspresi mendalam, tampak seperti patung yang diam. Jika hasil penelitiannya dipublikasikan, kampung halamannya akan menjadi tempat yang tidak akan pernah bisa ia kunjungi lagi meski ia menginginkannya. Direktur Shen, saya mengerti semua keraguan Anda. Lin Yi menyerahkan dokumen yang baru saja diketiknya kepada Shen Tianzuo. Ini laporan arus kas bank saya. Saya punya sekitar 3 miliar uang tunai, dan masih ada 1 miliar di rekening Longxin. Selain itu, saya punya beberapa properti lain. Jika saya gabungkan semuanya dan menggadaikannya ke bank, saya akan punya sekitar 40 miliar. Tentu saja, kecil kemungkinan saya bisa menggadaikan properti saya, tetapi saya masih akan punya arus kas yang terus bertambah di masa depan untuk menambahnya. Jadi sekarang, sebagai Presiden Institut Penelitian Longxin, saya bisa menjanjikan bahwa jika Anda datang, kebebasan modal dan akademik tidak akan menjadi masalah. Selama Anda bisa datang, saya bisa menjanjikan apapun. Shen Tianzuo tidak melihat dokumen di atas meja. Ia yakin Lin Yi tidak akan berbohong tentang hal ini. Meski begitu, ia penasaran.
Mengapa Lin Yi memiliki aset sebanyak itu di usia semuda itu? Itu tidak dapat dipercaya. Aku melihat ketulusanmu, kata Shen Tianzuo. Tapi kenapa kau melakukan ini? Bahkan aku pun tidak bisa menjamin proyekmu akan berhasil. Bahkan ada kemungkinan besar semua uangmu akan terbuang sia-sia dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa yang kau cari? Aku tidak suka melihat iblis-iblis asing itu pamer. Alasannya sederhana, kata Lin Yi. Ini bukan keahlian yang sulit untuk membuat orang sombong di negara asal. Lebih menarik untuk dipamerkan di panggung dunia. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan memikirkannya, kata Shen Tianzuo serius. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Aku pergi dulu. Dia berbalik dan pergi, tetapi Lin Yi berhenti ketika dia sampai di pintu. Ada lagi. Direktur Shen, jangan lupa bawa tim Anda kembali saat Anda kembali, kata Lin Yi. Saya akan memberi Anda gambaran tentang apa itu sosialisme. Tangan Shen Tianzuo gemetar. Kau bahkan mengincar timku selama ini. Mereka semua bawahanmu. Akan lebih mudah bagimu untuk mulai bekerja di masa depan jika mereka juga ada di sana. Saya belum menyetujuinya, kata Shen Tianzuo, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu, kalau kau lupa, kata Lin Yi sambil tersenyum. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Setelah selesai, aku akan mengirimkan jet pribadi untuk menjemputmu. Pergi, jangan ganggu aku lagi, tegur Shen Tianzuo sambil tersenyum. Lin Yi melihat arlojinya saat keluar dari gedung Microsoft. Saat itu baru pukul 3, jadi ia tidak kembali ke hotel. Ia malah memanggil taksi dan menuju ke arah sebaliknya. Di kantor, Shen Tianzuo melihat baris kode yang ditinggalkan Lin Yi. Shen Tianzuo tidak bisa menahan tawa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini benar-benar saleh. Saat ini, pentingnya kode yang ditulis Lin Yi bagi keseluruhan sistem Microsoft sudah jelas. Meski begitu, dia tetap meninggalkannya. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Shen Tianzuo mengikutinya atau tidak, kode yang ditulisnya adalah miliknya. Pada dasarnya, dia pantas mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Tianzuo mengambil tetikus dan menghapus semua kode yang ditulis Lin Yi. Lalu, ia mematikan ponselnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap kantor yang kosong. Ia tidak terbiasa dengan ketidakhadiran Lin Yi. Dia ingin terus bekerja, tetapi dia tidak dapat menenangkan dirinya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak dapat menenangkan dirinya bahkan saat dia merokok, jadi dia mematikan komputernya. Dia mengambil mantel dan kunci mobilnya, lalu meninggalkan kantor dan pulang ke rumah. Rumah Shen Tianzuo adalah villa 3 lantai di pinggiran kota Washington, tetapi tidak dianggap mewah karena villa-villa lain di daerah itu semuanya sama. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah di Washington seperti ini. Tidak seperti Huaxia, di mana sebuah villa berharga puluhan juta yuan satu, sebuah rumah di sini tidak terlalu mengesankan. Tepat saat dia memarkir mobil dan hendak membuka pintu, Shen Tianzuo terkejut melihat istrinya dan Lin Yi sedang minum kopi di halaman. Ah, Direktur Shen, kau kembali, kata Lin Yi terkejut. Kenapa kamu di sini? Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Desa kami juga punya akses internet. Gampang ditemukan setelah mencari-cari, kata Lin Yi sambil tersenyum. Direktur Shen, saya pergi dulu. Oh ya, ada yang ingin saya sampaikan. Kakak ipar juga berencana pulang. Kita sudah membicarakannya. Anda tidak perlu meminta pendapatnya. Kemasi saja barang-barang Anda dan bersiap untuk pindah. Tianzuo. Apalagi yang harus saya katakan? Apakah ada ruang untuk penolakan? Shen Tianzuo berjalan kembali ke istrinya setelah melihat Lin Yi pergi dengan taksi. Dia berbicara kepadamu tentang kembali ke negara ini. Hanya obrolan biasa, tidak lebih, kata Musumin sambil tersenyum. Rekanmu ini cukup menarik. Aku belum pernah melihat programmer semenarik ini, tidak sepertimu, yang begitu kuno. Shen Tianzuo ikut tertawa. Apa yang kalian bicarakan sampai-sampai kalian begitu bahagia? Kami hanya mengobrol tentang keseharian kami. Tidak mudah bertemu seseorang dari kota asal di negara asing, jadi kami mengobrol lebih lanjut. Pria muda itu pandai bicara. Sekali lihat saja, kita bisa tahu kalau dia pintar. Tunggu, kata Shen Tianzuo. Apa katamu? Kamu ketemu orang dari kampung halamanmu. Bukannya kamu dari Timur Laut? Benar. Yi kecil juga dari Timur Laut, kata Musumin. Setelah bertahun-tahun meninggalkannya, saya lupa cara berbicara dialek Timur Laut. Mendengarnya berbicara, saya merasa familiar. Tapi dia bilang padaku kalau dia penduduk asli provinsi Zhejiang. Musumin, kita tampaknya telah tertipu. Itu tentu saja mungkin. Shen Tianzuo tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan emosinya. Agar bisa menghubungi Anda malah memikirkan cara untuk bergabung dengan Microsoft.
Hal semacam ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Musumin. Tapi aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Anak kita juga sudah cukup besar, jadi apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Shen Tianzuo tersenyum tak berdaya. Mengingat kembali rangkaian kejadian ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Lin Yi telah melakukan persiapan yang matang. Sungguh sulit bagi Shen Tianzuo untuk menolak tawarannya. Sepertinya aku tidak punya pilihan sekarang. Kalau begitu, haruskah aku kembali dan berkemas? Setelah beberapa detik hening, Shen Tianzuo berkata, pergilah berkemas. Musumin mengangguk dan kembali ke rumah. Tianzuo tidak bergerak dan menyalakan sebatang rokok. Ia melihat ke arah Lin Yi pergi dan tiba-tiba teringat sebuah kalimat. Kalimat itu sepertinya cocok untuk menggambarkan pemuda yang telah pergi jauh. Angin kencang, pasang surut yang deras, naga totem banjir, burung phoenix nirwana api, api suci peradaban, mereka yang tak pernah punah tiada taraf, hidup berdampingan dengan langit dan bumi, serta dengan cahaya matahari dan bulan. Bab 317. Romantisme kecil. Lin Yi naik taksi kembali ke hotel setelah meninggalkan rumah Shen Tianzuo. Dia baru saja selesai mandi ketika Ji Qingyan dan Guan Ye kembali. Dia datang tepat waktu. Lin Yi, kita sudah selesai di sini. Kita bisa kembali sekarang. Ji Qingyan menangkup wajah Lin Yi. Akhir-akhir ini berat sekali. Kamu pasti berjamur karena seharian di hotel. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa tinggal di sini. Lin Yi mendesah. Orang yang berpikiran murni sepertiku tidak bisa pergi ke bar. Aku hanya bisa di sini dan menonton acara TV setiap hari. Oh ya, aku sudah selesai menonton Towards dari bandara beberapa hari yang lalu. Begini saja. Tidak. Ji Qingyan menutup mulut Lin Yi. Jangan bocorkan rahasianya. Aku ingin menontonnya sendiri. Ini bukan manga. Aku harus meninggalkan ulasan buruk. Baguslah kamu mendapatkan apapun, jangan terlalu pilih-pilih. Dia masih sombong seperti sebelumnya. Urusan kita di sini sudah selesai, kita bisa pulang sekarang. Aku akan pesan tiket pesawatnya nanti. Tidak perlu. Aku sudah memesan tiket pesawat, kata Lin Yi. Serahkan saja urusan sepele ini padaku mulai sekarang. Cuma beberapa tiket pesawat. Bukan masalah besar. Lin Yi menatap Ji Qingyan. Ganti bajumu. Aku akan mengajakmu keluar. Kita mau kemana? Tanya Ji Qingyan penasaran, dengan sedikit rasa penasaran di hatinya. Jangan tanya, ganti saja pakaianmu, kata Lin Yi. Oke. 20 menit kemudian, Ji Qingyan berganti gaun bermotif bunga. Rambut panjangnya tergerai bebas hingga mata kaki, tampak seperti galaksi hitam pekat. Bagaimana? Menurutmu aku bisa pakai ini? Tidak masalah. Lin Yi mengucapkan selamat tinggal kepada Guan Ye sebelum meninggalkan hotel bersama Ji Qingyan. Setelah mereka keluar dari mobil, Ji Qingyan melihat taman hiburan terbesar di Washington, Six Flags, di seberang jalan. Hari sudah malam, tetapi teriakan dari taman hiburan tidak berhenti. Saat malam tiba, lampu-lampu warna-warni di taman hiburan itu menyala, menambah suasana gembira. Namun, yang paling menarik perhatian adalah biang lala di tengah taman. Lin Yi, kamu tidak lupa, kan? Naik biang lala adalah salah satu keinginan Ji Qingyan. Ketika dia meninggalkan Orlando, Ji Qingyan mengira Lin Yi telah melupakannya. Setelah kembali ke Washington, dia tinggal di hotel setiap hari, tetapi Ji Qingyan terlalu malu untuk membicarakannya lagi. Bahkan dia ingin melupakan ide itu. Baru setelah Lin Yi membawanya ke sini sebelum mereka pergi, dia teringat akan hal itu. Bagaimana mungkin aku melupakan apa yang kau katakan sebelumnya? Hehe, kamu baik sekali, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memujimu lagi. Bagaimana kalau aku mengusir Guan Ye? Bisakah kau menunjukkan ketulusanmu melalui tindakan? Teruslah bermimpi. Mata Ji Qingyan tertuju pada biang lala yang berputar perlahan saat dia berkata dengan manis. Lin Yi, apakah kamu ingin aku memegang lenganmu? Tidak, kamu pasti menginginkannya. Hah, kenapa aku harus memintamu? Tangan ramping Ji Qingyan meraih pinggang Lin Yi dan mencubitnya. Kau yakin tidak mau? Aku ingin kamu melakukannya. Oke. Karena kamu mau, aku akan memegangnya dengan enggan. Sambil berbicara, Ji Qingyan memegang lengan Lin Yi. Ayo pergi, kita naik biang lala. Keduanya membeli tiket dan langsung menuju biang lala. Aku baru saja mencarinya. Biang lala itu tingginya lebih dari 100 meter. Kamu yakin tidak apa-apa? Tentu saja akan baik-baik saja. Aku sangat berani. Aku sama sekali tidak takut. Aku tidak bertanya apakah kamu takut. Kenapa kamu menekankannya? Lin Yi tersenyum. Dan bisakah kau lebih lembut? Kau hampir menggores kulit lenganku. Wajah Ji Qingyan memerah. Ini pertama kalinya aku duduk di sana, jadi aku agak gugup. Bohong kalau dia bilang gugup, karena dia memang takut. Dari luar, kelihatannya tidak begitu penting,
tetapi saat dia berjalan di bawahnya dan mendongak ke arah biang lala yang tingginya lebih dari 100 meter, Ji Qingyan merasa ingin menyerah. Meskipun biang lala itu sangat romantis, ia terlihat sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari kantor pusat grup Chaoyang. Karena kamu berani sekali, bagaimana kalau kita naik roller coaster dan rumah hantu setelah naik biang lala? Mereka berdua berbaris dan memasuki mobil biang lala kecil. Kincir ria itu perlahan naik, dan secara bertahap, mencapai titik yang menghadap ke seluruh kota. Jalanan dipenuhi lampu neon warna-warni dan lalu lintas yang padat. Hiruk-pikuk kehidupan kembali melanda kota. Namun, saat ini telinga mereka terdiam. Seolah-olah merekalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Lin Yi, apakah kamu ingin berfoto denganku? Lin Yi hendak menolak ketika dia teringat adegan di pintu. Apakah aku mau atau tidak? Aku bertanya padamu. Kalau kamu mau berfoto denganku, aku akan memberimu kesempatan. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kalau dia ingin berfoto dengannya, dia bisa saja bilang saja. Kenapa dia selalu begitu sombong? Kalau begitu, aku ingin. Kemarilah, mari kita berfoto bersama. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera depan. Wajah Ji Qingyan sedikit condong ke bahu Lin Yi, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pada saat ini, dia adalah pemandangan terindah di dunia. Namun, saat dia menekan tombol rana, Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan. Foto duo yang cantik berubah menjadi jelek. Kita nggak bisa simpan foto itu. Hapus aja cepat. Terlalu jelek. Kita tidak bisa menghapus foto ini. Aku akan menikmatinya saat aku kembali. Kalau begitu, ayo kita ambil satu lagi. Kamu nggak boleh mencubit wajahku kali ini. Tidak masalah. Dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, Ji Qingyan bersandar pada Lin Yi dengan senyum menawan di wajahnya. Ia kemudian mengambil foto yang menurutnya memuaskan. Ji Qingyan telah melihat banyak pasangan yang datang untuk menaiki biang lala di internet sebelumnya. Gadis-gadis itu sering mencium wajah sang anak laki-laki dan berfoto dengannya. Namun, ini terlalu berani. Ia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang karena takut Lin Yi akan menertawakannya. Ini sudah cukup. Dia akan senang naik biang lala bersamanya. Kenapa kamu duduk saja? Apa kamu tidak mau menikmati pemandangan di luar? Ji Qingyan menggelengkan kepalanya dengan gugup. Aku akan duduk dan menonton saja. Kamu tidak takut, kan? Tidak, aku tidak takut. Akulah yang menyeretmu ke sini untuk naik biang lala. Bagaimana mungkin aku takut? Baiklah kalau begitu. Ayo kita naik roller coaster nanti. Aku sudah bertahun-tahun tidak naik roller coaster. Tubuh Ji Qingyan gemetar. Biang lala sudah menjadi batasnya. Jika ia naik roller coaster, ia pasti akan ketakutan setengah mati. Biang lala turun dari titik tertinggi dan mereka berdua akhirnya turun. Hati Ji Qingyan masih belum puas karena tidak terjadi apa-apa sesuai harapannya. Aku tidak akan menciummu, tapi kamu boleh menciumku sesuka hatimu. Bodoh sekali. Tak jauh dari biang lala, ada roller coaster. Jeritan terdengar silih berganti dari roller coaster. Ji Qingyan begitu ketakutan hingga ia tak bisa berjalan lagi. Langkah Ji Qingyan sangat kecil, dan jantungnya berdebar kencang. Dia sudah menyesal mengatakan bahwa dia berani di depan Lin Yi. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan memamerkan keberaniannya. Apakah kita benar-benar harus mengendarainya? Kita sudah sampai, kita harus jalan-jalan sebentar sebelum kembali. Tepat saat mereka hendak masuk, Ji Qingyan tiba-tiba berhenti. Lin Yi berbalik dan melihat wajahnya tidak terlihat begitu baik. Hei, kenapa kamu tidak bergerak? Apa kamu merasa tidak enak badan? Ji Qingyan menggigit bibirnya dan berkata dengan menyedihkan. Aku agak takut. Jangan naik roller coaster. Bab 318. Bajingan mulai lebih awal. Apa yang kamu takutkan? Tanya Lin Yi. Tinggi sekali, lalu meluncur turun dengan suara mendesing. Terlalu menakutkan. Aku cuma pamer tadi, kata Lin Yi. Kalau begitu, jangan naik roller coaster. Kita jalan-jalan saja di taman, lalu pulang. Oke. Malam tiba, dan taman itu terang benderang. Keduanya berjalan-jalan di bawah cahaya itu sejenak. Sesampainya di area anak-anak, mereka melihat anak-anak bermain perosotan. Ji Qingyan berdiri di kejauhan dan memperhatikan sejenak. Kalau kamu mau main, silakan saja. Lagi pula, nggak perlu bayar. Kamu mau pergi. Aku laki-laki. Aku tidak bisa bermain-main dengan benda itu. Terlalu feminin. Kalau begitu aku juga tidak akan memainkannya. Kamu perempuan, apa yang kamu takutkan? Semua anak sedang bermain di sana. Aku sudah dewasa, tapi aku masih ingin ikut bersenang-senang. Memalukan sekali. Bisik Ji Qingyan, aku tidak tahan ditunjuk-tunjuk orang lain. Apa yang perlu ditakutkan? Ini Amerika. Kamu bisa bersenang-senang saja. Tidak ada yang tahu siapa dirimu. Itu juga tidak bagus. Ayo. Kamu harus menikmati hidup sepenuhnya.
Nikmati saja hidupmu dan abaikan mereka. Lin Yi tidak memberi Ji Qingyan kesempatan untuk menolak. Ia mendorongnya ke tepi perosotan, seolah sedang mengajari anak burung terbang. Aku masih agak malu. Ji Qingyan agak malu. Kenapa kamu tidak mengorbankan dirimu untuk menemaniku? Dengan begitu, mereka hanya akan membicarakanmu, bukan aku. Ji Qingyan, lihat apa yang kau lakukan. Kau benar-benar rekan setim terbaik, memintaku untuk menanggung peluru untukmu. Haha. Ji Qingyan terkekeh. Bermainlah denganku sebentar saja. Aku nggak mau pergi. Kalau kamu mau pergi, pergilah sendiri, kata Lin Yi. Serius, ini cuma seluncuran. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan mengantarmu. Jangan desak aku akan pergi diam-diam. Ji Qingyan berjalan diam-diam melewati bayangan dan hati-hati mendekati perosotan. Ada tumpukan pasir tak jauh dari sana. Ada banyak anak kecil bermain pasir, dan Ji Qingyan tidak ingin mengganggu mereka. Dia diam-diam menaiki perosotan dan memberi isyarat kepada Lin Yi untuk melihat ponselnya. Lin Yi meliriknya dan melihat pesan WeChat darinya. Ji Qingyan, bisakah kamu mengambil fotoku? Saya bahkan harus mengambil gambar. Lin Yi mengeluh sambil mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa fotonya. Lin Yi merasa bahwa kamera hanya berguna untuk pengguna wanita. Itu karena pria hanya menggunakannya untuk memindai kode QR. Di perosotan, Ji Qingyan memeluk roknya saat turun dari perosotan. Matanya yang indah menyipit membentuk bulan sabit dan senyumnya secerah bunga. Saat mendarat, Ji Qingyan hendak pergi, tetapi dia melihat semua anak yang sedang bermain pasir telah berlari. Hai, kakak, kami mau bermain denganmu, boleh? Seorang anak laki-laki kecil berambut pirang berkata. Kalian tidak keberatan kan kalau kakak mencuri slide kalian? Tentu saja tidak. Anak laki-laki itu memegang sekop dan berkata, perosotan ini sangat berbahaya, aku bisa melindungimu. Ji Qingyan tersenyum. Kalau begitu, kemarilah dan bermainlah denganku. Ji Qingyan awalnya tidak puas. Sekarang setelah ada yang mengundangnya, dia akan bermain lagi. Saat itu, anak-anak lain berjalan mendekat dan berdiri di depan Ji Qingyan, sepertinya mereka ingin bermain dengannya. Menghadapi situasi seperti itu, Ji Qingyan tentu saja tidak menolak siapapun. Ia tampak bahagia, seperti guru TK. Baiklah, berhenti main. Jam berapa sekarang? Ayo pulang. Ji Qingyan sedang bersenang-senang ketika mendengar Lin Yi memanggilnya. Kenapa kamu masih marah? Aku nggak mau kamu main sama mereka lagi. Lin Yi menunjuk anak laki-laki kecil yang berdiri di tepi perosotan. Dia sudah main mata dengan perempuan di usia semuda itu. Dia jelas bukan anak baik. Dia pasti bakal jadi anak nakal kalau kamu besar nanti. Ji Qingyan tak kuasa menahan tawa. Mereka baru berusia 4 atau 5 tahun. Kau melebih-lebihkan. Bajingan mengembangkan kepribadian buruk mereka saat mereka masih bayi. Bukankah itu membuktikan kalau aku menarik? Ji Qingyan menarik lengan Lin Yi dengan gembira. Ayo pergi. Kamu bilang kamu tidak akan bermain, jadi ayo pulang. Itu benar. Setelah kembali ke hotel, mereka berdua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan paginya, mereka naik pesawat dan kembali ke Huaxia. Saat mereka turun dari pesawat, hari sudah sore di hari kedua. Lin Yi mengantar Ji Qingyan pulang sementara Ji Qingyan pergi ke Institut Penelitian Longxin. Presiden, apakah Anda punya instruksi baru? Tanya Sun Fuyu di kantor. Tidak ada yang penting, kata Lin Yi. Aku sudah mengurus Shen Tianzuo. Dia mungkin akan bergabung dengan kita dalam beberapa hari. Ah, benarkah itu? Tentu saja benar. Menurutmu apa yang kulakukan beberapa hari terakhir ini? Sesi pijat. Sun Fuyu dan Lu Ying berkata pada saat yang sama. Apa-apaan ini? Apa kau pikir aku hanya seorang pecandu pijat di hatimu? Bisakah kau menunjukkan rasa hormatku sebagai presiden? Kata Lin Yi. Tahukah kamu berapa banyak gadis yang telah aku dukung? Saya mengerti, kata Sun Fuyu. Penjualan di Durex adalah yang tertinggi di dunia. Kesuksesan mereka tak terpisahkan dari kerja keras Presiden Lin. Sial. Ayo ganti topik. Lin Yi melambaikan tangannya tanpa daya. Bagaimana renovasi gedung inovasi ilmiah? Sudah selesai. Beberapa peralatan skala besar telah dipindahkan, dan sisanya sedang dalam perjalanan. Kita bisa segera memulai penelitian dan pengembangan. Lu Ying menatap Lin Yi. Bos, apakah nama lembaga penelitian baru itu tetap Longxin? Saya tidak akan mengganti namanya sebelum saya menghancurkan Cisco. Saya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, kata Lin Yi. Saya tidak yakin kapan Shen Tianzuo akan kembali, tetapi hanya kalian berdua yang akan hadir pada pembukaannya. Tidak akan banyak orang yang bekerja di sana, jadi jangan membuat masalah. Apakah akan ada orang lagi? Ya, selain Shen Tianzuo, timnya juga akan bergabung dengan kita. Ah, timnya. Keduanya saling menatap, rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Ya, aku sudah memburu mereka semua bersama-sama. Keduanya saling berpandangan,
Saking terkejutnya mereka sampai tertegun tak bisa berkata-kata. Mereka telah mengincar Microsoft selama 2 hari, tetapi pihak lain bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertemu. Bosnya tidak hanya membawanya ke sini, dia bahkan membajak timnya. Bukankah itu agak terlalu mengesankan? Presiden Lin, bagaimana caranya? Kita bahkan tidak sempat bertemu dengannya, tapi Anda melakukannya dengan begitu mudahnya, tanya Sun Fuyu. Apakah dia tidak menyukai wanita? Apa? Tanya Lin Yi. Saya melamar pekerjaan di Microsoft dan menjadi wakil presiden eksekutif mereka. Saya cocok dengannya, dan setelah berunding dengannya, saya berhasil memikatnya dengan memanfaatkan emosinya. Mendesis. Kamu bergabung dengan Microsoft. Apalagi, tanya Lin Yi. Dia orang yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bertemu denganku tanpa alasan? Aku harus menyalipnya di tikungan. Cara biasa tidak akan berhasil. Keduanya saling mengacungkan jempol. Mereka benar-benar kagum pada Lin Yi. Aku datang ke sini untuk membicarakan hal ini denganmu, kata Lin Yi. Direktur Sen akan mengambil alih posisi direktur lembaga penelitian. Kalian berdua akan menjadi wakil direktur, tetapi Long Xin akan tetap menjadi wakil kalian. Kedua belah pihak akan independen satu sama lain. Aku tidak peduli. Selama ada kemajuan dalam proyek ini, aku akan melakukan apa saja, kata Lu Ying. Aku juga. Aku akan menjaga gerbang saja, kata Sun Fuyu. Itu mengingatkanku. Lembaga penelitian baru sudah didirikan, dan kita butuh penjaga. Kenapa kau tidak melakukannya? Sun Fuyu memujinya. Jangan konyol. Aku cuma bilang begitu. Lihat, lihat. Kau benar-benar tidak punya semangat untuk belajar dengan giat, kata Lin Yi. Lihat Hawking. Dia cacat dan berkemauan keras. Lalu lihat dirimu sendiri. Tidak bisakah kau melakukan penelitian di ruang jaga? Itu terutama karena kakiku masih cukup bagus. Kakimu masih bagus, tanya Lin Yi. Kalau kamu tidak sakit, bantu aku jalan beberapa langkah. Ketua, apakah kau mencoba menipuku agar berjalan pincang? Tentu saja tidak. Ada pel di pintu. Kamu bisa pakai itu kalau mau. Sepertinya terbuat dari baja tahan karat. Lumayan. Sun Fuyu. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Itu panggilan dari Cao Xiangyu. Orang ini sangat antusias. Dia mengejarku tanpa henti. Kak Lin, kapan kamu pulang? Aku sudah lama menunggumu. Aku sudah kembali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagus sekali. Sampai jumpa jam 5 sore nanti di Dinasti Hotel 608. Kuda-kuda betina sudah siap menyambutmu. Lu Ying. Bab 319. Negosiasi. Apa-apaan ini? Lin Yi menyadari bahwa Lu Ying sedang menatapnya dengan ekspresi rumit. Kalau aku bilang kuda betina yang dia bicarakan itu kuda sungguhan, berkaki 4, dan berekor, apa kau akan percaya? Tanya Lin Yi setelah menutup telepon. Aku percaya padamu. Lu Ying mengangguk. Bos, aku akan percaya apapun yang kau katakan. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Lin Yi. Lin Yi bangkit dan pergi ketika dia melihat sudah hampir waktunya. Mereka mungkin tidak akan mempercayainya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan. Lupakan saja mereka, bahkan dia sendiri tidak percaya kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dengan karakter Cao Xiangyu, dia pasti akan membawa beberapa gadis bersamanya juga. Lin Yi berkendara ke Hotel Dinasti pukul 5 sore. Mobil Cao Xiangyu terparkir di sana, yang dikenali Lin Yi karena ia masih ingat. Ketika dia tiba di kamar 608, dia menemukan meja bundar besar yang dapat menampung 20 orang. Namun, hanya Cao Xiangyu dan sekretarisnya yang duduk di meja. Suasana menjadi heboh. Yo, kamu pasti mandor Lin. Senang bertemu denganmu. Cao Xiangyu berdiri ketika dia melihat Lin Yi masuk dan menyambutnya dengan sopan. Ada sedikit perubahan dalam cara dia memanggil Lin Yi. Dia tidak lagi memanggilnya saudara Lin, melainkan mandor Lin. Lin Yi tersenyum. Sepertinya orang ini jago berbohong. Dia bahkan belum pernah bertemu Lin Yi sebelumnya, namun dia memanggilnya saudara lewat telepon. Itu semua omong kosong. Saudara Cao, saya sudah banyak mendengar tentang Anda, jawab Lin Yi sopan. Tapi apa yang Anda maksud dengan mandor? Cao Xiangyu dan sekretarisnya tercengang. Orang ini terlalu bodoh. Apa maksudnya? Itu hanya nama panggilan. Cao Xiangyu tertawa. Bukankah kamu direktur Sitek, Foreman berarti kepala insinyur? Begitu. Lin Yi mengerti. Aku suka istilah, insinyur. Agak sok. Cao Xiangyu tersenyum canggung. Merak macam apa ini? Ayo, ayo, kita duduk dulu. Cao Xiangyu membawa Lin Yi ke sisinya dan mulai memberi perintah. Mandor Lin, pesanlah apapun yang kau mau, jangan bersikap basa-basi padaku. Aku sangat lapar, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kita makan 3 steak Australia, 4 abalon berkepala 3, sashimi tuna sirip biru, sup ekor buaya,
bunga kuning besar liar, kaviar hitam putih kualitas terbaik, kerang besar liar yang dibakar, steak istana goreng garam. Mandor Lin, kita cuma bertiga, dan kita sudah memesan begitu banyak hidangan. Hati Cao Xiangyu sakit saat mendengar perintah Lin Yi. Hidangan ini tidak murah. Bukankah makanan ini harganya lebih dari 100.000 yuan? Saudara Cao, kita semua sependapat, apa gunanya memanggilku Mandor Lin? Panggil saja Saudara Lin, kata Lin Yi sambil tertawa. Aku tahu kau orang yang ramah, dan kau pikir pesanan kita terlalu sedikit. Jangan khawatir, aku orang yang ramah, dan kita semua bersaudara. Aku tidak akan menganggapnya serius. Kami memang bersaudara, sama-sama. Sudut mulut Cao Xiangyu berkedut, tetapi dia sudah mengumpat dalam hatinya. Tapi nafsu makanku sedang tidak bagus hari ini, jadi aku tidak bisa makan banyak. Jadi begitulah yang terjadi. Lin Yi tertawa. Kalau begitu, hanya itu yang akan kupesan. Bukan itu maksudku, kata Cao Xiangyu sopan. Aku sedang tidak berselera makan, tapi kalau kakak Lin ingin makan sesuatu, kamu bisa pesan lagi. Bagaimana saya bisa memesan jika Anda sudah mengatakannya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan memesan beberapa lagi karena Saudara Cao sangat antusias. Cao Xiangyu hampir muntah darah. Aku sudah sopan, tapi kau tidak membalasnya. Lin Yi membolak-balik menu. Salad apa ini? Ini adalah hidangan dingin dengan mentimun sebagai bahan utama. Cao Xiangyu meliriknya dan menyadari bahwa hidangan itu hanya 68 yuan. Harganya bahkan tidak lebih mahal dari sebungkus rokoknya, jadi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Setidaknya dia punya hati nurani. Aku nggak mau salad dingin ini. Aku mau sisa hidangan ini juga. Cao Xiangyu tercengang. Kamu bercandakan. Tuan, apakah Anda yakin menginginkan semua ini? Sebenarnya, aku tidak bisa makan sebanyak ini, tapi kalau aku pesan lebih sedikit, bukankah itu tamparan di wajah kakak Cao? Apa maksudmu? Apa kau meremehkanku? Tidak, kami tidak bermaksud begitu. Ya, benar, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, beri kami sebotol cat telatur lagi. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Pelayan itu pergi, dan Lin Yi berkata, para pelayan di restoran ini tidak begitu baik. Mereka benar-benar meremehkan Saudara Cao. Kalau aku pasti sudah memecat mereka sejak lama. Saudara Lin, tenanglah. Ini bukan masalah besar. Kita masih punya urusan. Jangan tunda lagi. Baiklah, mari kita bicara sambil makan. Tak lama kemudian, lebih dari 20 hidangan lezat tersaji di atas meja. Lin Yi tak berbasa-basi. Ia membuka anggur merah dan mulai menyantapnya. Saudara Lin, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bagaimana kalau kita bicara sekarang? Nggak usah buru-buru. Kita harus makan sampai kenyang dulu. Baiklah, kamu makan dulu. Cao Xiangyu menyalakan sebatang rokok, wajahnya penuh penghinaan. Apa yang dipikirkan Wang Tianlong? Dia malah meminta orang seperti itu untuk mengelola pabriknya. Jika dia benar-benar mengambil alih, mereka tidak akan bertahan 3 bulan. Lagi pula, akhir perusahaan akan lebih buruk daripada kematian roh tulang putih di Journey to the West. Lin Yi makan sampai kenyang dalam waktu sekitar setengah jam. Dia mengambil sebotol cat telatur seharga 100.000 yuan dan membilas mulutnya, lalu berkata dengan puas. Saudara Cao, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Ayo kita mulai sekarang. Sekarang setelah kamu bertanggung jawab atas bisnis pabrik sains dan teknologi, kita akan menjadi tetangga di masa depan. Aku ingin memperkenalkanmu pada sebuah bisnis. Bisnis apa? Apakah menguntungkan? Ini jelas menguntungkan. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut bisnis, kata Cao Xiangyu. Oke, urusan apa? Ceritakan padaku. Lini produksi Anda telah berhenti, dan kebetulan bisnis saya sedang agak sibuk saat ini. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengalihkan 20% pesanan kami kepada Anda dan meminta Anda untuk membuat produk OEM. Bagaimana menurut Anda? Itu bagus. Lin Yi berkata dengan heran, berapa banyak yang bisa kamu bayar untuk OEM? Cao Xiangyu dan sekretarisnya saling memandang, dengan senyum di wajah mereka. Mereka terus-terusan ngomongin uang. Ini mungkin orang yang rakus uang, dan itu bakal bikin semuanya jauh lebih mudah. Kami akan memberimu 80 yuan untuk setiap chip. Tidak mungkin, apa gunanya 80 yuan, kata Lin Yi dengan nada meremehkan. Saudara Lin, kamu salah. Setiap keping harganya 80 yuan. Bagaimana kalau kita pesan 100.000 keping? 80 kali 100.000, itu, tunggu, aku akan mengambil kalkulator. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan berseru, 8 juta. Benar sekali, 8 juta itu cukup banyak, kata Cao Xiangyu sambil tersenyum. Saudara Lin, apakah kamu puas dengan angka ini? Tidak, masih agak rendah, kata Lin Yi.
Kita bulatkan saja, 100 yuan per orang. Aku terlalu malas menghitungnya, dan ini pasti tepat 10 juta. Bab 320. Angkat beberapa koi untuk mengangkut barang. 100 yuan per buah agak mahal. Cao Xiangyu berpura-pura gelisah. Itulah yang dikatakannya, tetapi menurut pasar saat ini, harga satu chip sekitar 110 yuan, jadi itu masih harga yang sangat rendah. Dia hanya menawarkannya 80 yuan sebelumnya karena Cao Xiangyu tidak menghormati Lin Yi. Bahkan jika dia meminta 100 yuan sekarang, dia bisa menerimanya. Terlebih lagi, Cao Xiangyu yakin bahwa Lin Yi ini adalah seorang amatir. Saudara Cao, harga saya tidak terlalu tinggi. Kita punya karyawan yang harus dibiayai. Tapi harganya agak mahal buat saya. Sulit saya terima. Anggap saja ini sebagai bantuan untukku, kakak, kata Lin Yi penuh harap. Saya bisa mencoba, tapi saya punya permintaan kecil, kata Cao Xiangyu. Kalau saudara Lin setuju, saya setuju dengan harga 100 yuan. Tentu, silakan. Kamu harus bantu kami produksi dulu. Aku akan menunda pembayaran kontrak beberapa bulan, kata Cao Xiangyu. Tapi jangan khawatir, kami akan memberi Anda 1 juta yuan di muka untuk biaya staf. Kami akan memastikan Anda tidak kehilangan apapun. Tidak mungkin. Lin Yi menolak. Kalau kamu mau bayar nanti, aku tidak mau. Kakak Lin, kalau kau berkata begitu, kau akan berjalan di jalan yang sempit. Cao Xiangyu merangkul bahu Lin Yi dan memanggilnya kakak. Coba pikirkan, kamu membantu kakak iparmu mengelola pabrik ini. Terus terang saja, kamu pekerja paruh waktu dan gajimu tetap. Tapi kalau kamu membantuku mewujudkan kesepakatan ini, apa menurutmu aku akan memperlakukanmu dengan buruk? Apa maksudmu? Cao Xiangyu melirik sekretarisnya, dan sekretarisnya mengerti. Ia segera mengeluarkan cek sebesar 500.000 yuan dari tasnya. Ini hadiah untukmu, seharusnya lebih besar dari gaji tahunanmu, kan? Saudara Cao, jika kamu menyampaikan ini lebih awal, kita tidak perlu banyak bicara, kata Lin Yi sambil tertawa. Penundaannya cuma beberapa bulan lagi. Nanti aku kasih tahu kakak iparku kalau aku pulang. Kita bereskan semuanya. Tapi ada satu hal yang harus kujelaskan sebelumnya. Kalian harus membayar ongkosnya. Tidak masalah. Nanti kami potong dari biaya kontrak. Totalnya 10 juta yuan. Setelah dipotong biaya tenaga kerja, nanti kalau sudah waktunya bayar, kami kasih keuntungan bersihnya saja. Oke. Saudara Cao yang akan mengurus ini. Aku tidak akan ikut campur. Kamu bisa menggunakan peralatan dan gudang pabrik sesukamu. Lagi pula aku tidak akan melakukan apapun. Lin Yi menyalakan sebatang rokok dengan santai dan berkata dengan santai. Aku benar-benar bingung. Pabriknya tidak sebesar itu, jadi kenapa ada begitu banyak gudang? Kalau bukan karena pesananmu, aku pasti sudah merobohkan semuanya dan mulai beternak ikan. Beternak ikan? Saya bahkan menemukan ekskavator. Saya ingin merobohkan gudang-gudang itu, menggali beberapa lubang besar, dan memelihara ikan koi untuk mengubah keberuntungan saya. Saya kurang beruntung selama bertahun-tahun dan belum menghasilkan uang. Mungkin saya hanya merindukan ikan koi ini. Cao Xiangyu tercengang mendengar kata-kata Lin Yi. Seberapa tidak dapat diandalkannya dia hingga bisa melakukan hal seperti ini. Anda tidak dapat menghasilkan uang karena IQ Anda, itu tidak ada hubungannya dengan memelihara ikan koi. Kak Lin, suasana hatimu sedang bagus sekali. Aku akan membelikanmu ikan koi kalau ada waktu. Semoga kamu beruntung dan sukses di masa depan. Oke. Kalau begitu, sudah beres. Baiklah, sekian untuk hari ini. Lin Yi tersenyum sambil memasukkan cek ke sakunya. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi di lain hari. Saudara Lin, jangan pergi dulu. Kita baru membuat kesepakatan lisan, belum menandatangani kontraknya. Apakah kita masih perlu menandatangani kontrak? Apakah kamu masih tidak percaya pada karakterku? Cao Xiangyu tertawa dingin dalam hatinya. Aku benar-benar tidak percaya padamu. Tentu saja aku percaya pada karakter saudara Lin, tapi ini aturan perusahaan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah kalau begitu, kapan kamu ingin menandatangani kontraknya? Aku sudah menyiapkannya. Ayo kita tanda tangani sekarang. Pada saat yang sama, sekretaris Cao Xiangyu mengeluarkan laptopnya dan mulai merevisi kontrak yang telah ia siapkan sebelumnya. Kemudian, ia pergi untuk mencetak 2 salinan. Saudara Lin, kontraknya sudah ada di sini. Anda tinggal tanda tangan saja. Tidak masalah. Lin Yi melambaikan pena dan menandatangani namanya pada kontrak. Kak Cao, bolehkah aku pergi sekarang? Ada beberapa pria yang menungguku di bar. Aku tidak boleh melewatkan pertunjukan malam ini. Karena saudara Lin ada urusan, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku bukan orang luar. Aku bisa pergi sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu.
Kita semua berada di pihak yang sama. Tak perlu berbasa-basi. Lin Yi pergi dengan gembira membawa cek senilai 500.000 yuan. Cao Xiangyu duduk kembali di kursinya dan menyalakan sebatang rokok. Saya pikir akan butuh usaha lebih untuk menjatuhkannya, tapi saya tidak menyangka cek 500.000 yuan saja sudah cukup. Saya benar-benar melebih-lebihkannya. Meskipun dia punya sitek, Wang Tianlong jelas salah memilih orang untuk mengelolanya. Dengan saudara ipar seperti itu, cepat atau lambat dia akan ditipu sampai mati, kata sekretaris Cao Xiangyu. Itu benar, tapi itu juga bermanfaat bagi kita, kata Cao Xiangyu. Setidaknya, masalah seputar manufaktur kontrak telah teratasi. Lagi pula, ini baru kerja sama sementara. Jika tidak ada masalah, kami masih perlu meningkatkan intensitas submanufaktur kami. Ini akan baik untuk Cisco. Tapi bernegosiasi dengan orang bodoh seperti itu dan menawarinya 100 yuan per buah untuk submanufaktur adalah harga yang cukup bagus. Apa kau benar-benar berpikir aku akan memberinya uang sebanyak itu, kata Cao Xiangyu dengan nada meremehkan. Bagaimana kamu akan lolos dari pembayaran? Bukankah kita baru saja sepakat? Selama masa kontrak manufaktur, pihak kita akan membayar biaya tenaga kerja dan menyelesaikan laba bersih di akhir. Cao Xiangyu menjentikkan abu rokoknya dan berkata, setelah kita berdamai, saya akan mengklaim bahwa biaya tenaga kerja sangat tinggi. 10 juta itu semuanya dihabiskan untuk tenaga kerja. Setelah itu, saya akan memberinya beberapa puluh ribu yuan dan dia akan puas. Presiden Cao, metode Anda sangat bagus. Untungnya, saya baru saja menambahkan klausul ini ke dalam kontrak. Sekalipun terjadi perselisihan, mereka tidak punya pilihan selain menanggung kerugian ini. Itulah yang kupikirkan, kata Cao Xiangyu sambil menyilangkan kakinya. Berdasarkan situasi saat ini, Sitek sudah menjadi pabrik kedua kami. Selain itu, kami tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan sepeser pun. Sungguh penawaran yang luar biasa. Sekretaris itu berjalan di belakang Cao Xiangyu dan memijat bahunya. Dia tidak hanya membantu kami mengatasi masalah kapasitas produksi kami yang kurang memadai, tetapi Sitek juga memiliki gudang yang cukup untuk menyimpan barang-barang kami. Saya merasa Tuhan pun turut membantu kami. Cao Xiangyu menutup matanya dengan nyaman dan dia berkata dengan puas. Kali ini, aku harus menunjukkan beberapa prestasi. Aku harus membuat ayahku melihat bahwa aku, Cao Xiangyu, adalah orang yang benar-benar cakap. Orang yang mengambil alih Cisco, si jalan kecil itu, bahkan belum tumbuh gigi. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita memberitahu Ketua Cao tentang kabar baik ini sesegera mungkin? Untuk saat ini belum. Kalau sudah waktunya, aku ingin memberinya kejutan besar. Aku ingin sepenuhnya merebut kembali posisi dominanku di keluarga Cao. Aku ingin menginjak-injak semua orang di bawah kakiku tanpa ampun. Ide bagus. Belum terlambat untuk menyampaikan kabar ini kepadanya setelah semua bisnis manufaktur kontrak di Sitek stabil. Benar sekali, itu juga yang kupikirkan. Cao Xiangyu menginjak puntung rokok dan meregangkan badan dengan malas. Panggil pelayan untuk membayar tagihannya. Aku sudah menemukan hotel yang bisa kita gunakan untuk bersantai. Aku juga sedikit tidak sabaran. Beberapa menit kemudian, pelayan masuk. Pak, total tagihan Anda kali ini 426.800 yuan. Kami menerima transfer bank dan pembayaran kartu. Mana yang Anda pilih? Apa katamu? Makanan ini harganya lebih dari 400.000 yuan. Cao Xiangyu tidak bisa duduk diam. Aku baru saja menghitung. Harga makanan ini paling mahal 200.000 yuan. Bagaimana bisa sekarang 2 kali lipat? Pria itu baru saja membawa 2 botol cat telatur sebelum dia pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyak.